Ada pertanyaan terkait Algo Coin? Stephanie, Galin, Zia, Willy, Firza? Nggak ada? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada berarti kita mulai pembelajarannya. Siap, teman-teman? Oke, kalau gitu let's get started. Oke, this is what we have to do today, guys. Game Arkanoid Part 1, ya. So you will learn about this, ya. And then how to create, ya, gamenya itu, ya. Sekarang kita sudah berbicara kerja proyek, ya, di mana kerja proyek itu membutuhkan waktu yang tidak sehari, ya, karena codingannya banyak. Nah, untuk tahap 1 ini, ya, kalian akan coba nanti apa namanya membuat ya versi sederhananya dulu. Jadi untuk kalian ketahui, mungkin ada yang belum tahu apa itu Arkanoid. Arkanoid itu adalah nama dari seluruh keluarga game, ya. Jadi ini pertama kali muncul pada tahun 1986 sebagai game mesin koin Jepang. Nah, ini bentuknya kalian bisa lihat. Kemudian itu langsung menjadi populer dan nantinya dibuat ulang. Nah, kemudian nanti eh apa namanya? Gamenya, ya, kurang lebih akan seperti ini tampilannya, ya. Kita akan membuat game seperti ini bentuknya. Tujuannya untuk memprogram game Retro Arkanoid di mana nanti persyaratannya pertama ada sprite di scene-nya, ketika bola menyentuh monster dihancurkan dan menghilang. Kemudian tugas pemainnya itu mengontrol platform dan pemain menang jika mereka telah menghancurkan semua monsternya. Oke, ini dia sprite yang harus kita punya nanti di scene-nya. Ada enemy-nya, ball, sama platformnya. Ya, ya sebagai ini penyangga bolanya ini. Kemudian sebelum ke situ sebenarnya hari ini kita akan membuat mind map seperti ini, ya. Jadi nanti kalian buat, ya kakak tugaskan membuatnya seperti ini supaya tools mind map-nya berlaku. Dibuatnya seperti ini aja, ya. Arkanoid ada formalisasi dan fungsional. Dari sisi formalisasinya ada bola, platform, dan monsternya. Dari sisi fungsional ada kontrol platformnya, gerakan bolanya, tabrakannya. Gitu. Bolanya, bingkainya, penampilannya gimana? Platformnya bingkai, penampilannya. Bingkai, penampilan, daftar 24 item. Gitu. Ya. Gitu yang akan kita coba buat. Jadi hari ini kita akan coba buat yang 3 ini dulu. Dari sisi formalisasi. Bolanya, platformnya, dan monsternya. Begitu ya. Nah sekarang di daftar periksa kalian boleh membuat seperti ini nanti. Buat adegan permainan dengan panjangnya 500 satuan pixel. Kemudian tingginya 500. Atur warna latar belakangnya. Buat pengatur waktu permainan. Buat sebuah game loop. Gitu. Dan seterusnya gitu. Dan hari ini kita akan coba ya menempatkan sprite monster, bola, dan platform di dalamnya. Oke. Sebelum ke situ kakak ingin mengulas kembali. Apakah kalian masih ingat gimana cara membuat scene game? Scene game? Masih ingat Willy caranya? Atau apa itu scene game? Nah, itu dulu mungkin. Firza masih ingat apa itu scene game? Did you remember, Firza? Did you? Kurang agak lupa sih Kak. Agak lupa. Oke, nggak apa-apa ya. Bagaimana kita bisa memasang warna latar belakang kepadanya? Kakak akan kasih tahu ya. Nah, ini pertama untuk membuat ukuran atau kanvas atau scene dari game itu. Pakai metode set mode. Ya, di sini display ini suatu submodul dari Pygame-nya. Display.setMode 500 ininya, lebarnya, panjangnya, kemudian 500 lagi tingginya. Jadi kayak persegi nanti yang akan kalian buat gitu. Kemudian jendela.fill ini adalah untuk mengisi
latar belakang atau scene-nya dengan warna tertentu. Kemudian display.update ini untuk memperbaharui konten atau apapun perubahan yang kita lakukan di kanvas kita. Kemudian pygame.time.clock ini untuk membuat timer ya, dan jam.tick ini adalah untuk memasang refresh rate scene 40 frame per second. Ini artinya seberapa halus gamenya gitu. Gitu. Nah, sekarang apa itu loop game? Ya, loop game itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalian bisa membuat gamenya tetap berjalan itu berdasarkan mekanisme. Dan biasanya kita menggunakan while. Nah, sekarang apa ada yang ingat apa itu kelas, Stefani? Halo, Stefani. Ayo, kelas itu apa, Stefani? Mic saya lagi error. Oke, kalau Willy, kelas itu apa, Will? eh, tempat kode yang digunakan untuk membuat suatu objek. Ya, betul sekali ya. Tempat kode untuk membuat suatu objek. Nah, kemudian di sini kerangka dari kelas itu kita dapat menulisnya seperti ini. Pertama ini keywordnya, kemudian di sini nama kelasnya, kemudian ini disebut konstruktor dari kelas itu sendiri, ya. Kemudian ini adalah metode yang ada di dalam kelas itu. Sederhananya kelas itu adalah template, ya, untuk ya membuat sesuatu lah gitu, gitu, ya. Sekarang kelas turunan. Apa itu kelas turunan? Kelas turunan itu adalah kelas yang mewarisi semua karakter ataupun metode yang ada di kelas utama atau super kelasnya. Penulisannya gimana? Kalian dapat menulisnya di sini. Ini nama kelas turunannya, kemudian di dalam tanda kurungnya ada nama super kelasnya. Gitu ya, atau kelas utamanya. Begitu guys, ya. Sekarang masih ingat apa itu list, Zia? Zia, Galin, masih ingat apa itu list? Daftar. Oke. Oke. Open mic aja, nggak apa-apa. Kemudian Galin, gimana cara kita membuat list? Masih ingat cara membuat list? Galin? Siapa? Nggak ingat, ah. Oke, nggak ingat nggak apa-apa. Kakak kasih tahu nanti ya. Nah, ini dia betul list itu daftar, tapi secara formal itu adalah struktur untuk menyimpan jenis data berbeda dalam bentuk berurutan. Kemudian cara membuatnya itu nanti ya ini musuh dan kurung siku atau pakai kelasnya langsung list gitu. Ya, bebas. Gitu guys, ya. Itu list. Kemudian ini dia metode-metode untuk mendeklarasikan list kosong, menambahkan elemen ke dalam list. Ini untuk mengecek apakah ada suatu elemen di dalam list. Kemudian ini untuk mengiterasi elemen dari list. Ini untuk menentukan berapa banyak elemen di dalam list. Oke, sekarang kita berbicara Arkanoid. Nah, sekarang kita coba buat ya gamenya itu seperti ini. Ya, kita bisa memprogram template untuk game Arkanoid, ukurannya 500 kali 500, warnanya biru, bebas warnanya, dan ukurannya kalian bebas juga. Kemudian kita coba nanti buat seperti ini. Kita tahu bahwa sebenarnya semuanya itu bisa dikategorikan objek, segi empat ya. Semua sprite-nya itu bisa dikatakan segi empat, sehingga kita perlu nanti mengimport ya atau membuat kelas namanya kelas picture, di mana konstruktornya itu memanggil konstruktor area dan metodenya itu semua metode dari kelas area.
Nah, sekarang gimana caranya? Pertama, untuk melakukan atau bekerja sama dengan image, kita perlu memuat image-nya. Pakai metode pygame.image.load nama gambarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini membuat kelas area dan membuat kelas picture. Nah, di situ nanti tugas kalian gimana caranya. Oke? Nah, sekarang kakak tunjukkan dari codingan kak. Oh, kakak harus stop share dulu. Wait ya. Karena belum masuk. Ada informasi siswa. Wait guys. Nah, caranya teman-teman hampir sama seperti kita membuat apa namanya? Belum ya. Pas clicker kemarin. Ya, caranya hampir sama. Nah, ini dia udah kelihatan screen Kak? Halo, halo. Screen Kak udah kelihatan? Nah, sekarang tugas kita memprogram template game dengan background berwarna. Kemudian implementasikan kelas picture dan buat dua sprite, bola dan platformnya. Oke, sekarang yang pertama adalah kita import Pygame-nya, kemudian kita aktifkan semua submodulnya. Gitu, itu yang pertama. Kemudian ini perintah untuk membuat jendela tadi. Ya, isi pakai warna tertentu, merah. Kalau merah berarti kan kakak sih sukanya warna ini ya. 100, kemudian 255, red, green, and blue. Blue-nya 190 aja. Red-nya yang harusnya 255. Ini 150. Oke, gitu ya. Kemudian ini variabel yang bertanggung jawab untuk koordinat platform. Ya, X sama Y-nya. Nah, sekarang kita membuat kelas area. Caranya gimana? Sama kayak pembuatan yang kemarin. Di pass clicker itu, kelas area dalam kurung depth double underscore init. Ada titik koordinatnya. Kemudian panjangnya secara default 10. Ya, panjang ininya maksudnya apa namanya? Panjangnya kemudian tingginya 10 secara default dan colornya masih belum ada. Kemudian ini untuk mengaktifkannya self.rectangle, kita pakai rectangle karena secara umum begitu. Ini koordinatnya, ini ukurannya, ya. Kemudian ini warnanya. Jadi dan ini mengecek if color, ya, self.fillColor. Ini seolah-olah bilang kalau nanti colornya itu benar, ya. Color itu kan nilainya di sini ini ya, bukan non gitu ya. Tapi nanti kita isi if color self.fillColor sama dengan color gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat metode color yaitu depth color self.newColor. Self.fillColor sama dengan new color. Begitu kemudian fill isi apa namanya rectangle-nya dengan warna tertentu. Kemudian collide point ini adalah memeriksa di titik tertentu atau di titik perseginya. Collide point namanya. Kemudian collide rect itu ini memeriksa titik, ini memeriksa areanya, ya, areanya, begitu, ya. Nah, sekarang kita buat kelas picture. Kelas picture itu kelas picture area depth double underscore init self, kemudian file name X-nya awalnya 0, ya sama kayak yang tadi supaya ukurannya sama ya. Kemudian panjangnya segini, kemudian lebarnya segini.
Nah, kenapa tidak perlu ada color? Karena picture itu sudah punya warna tertentu. Ya, tidak seperti kanvas. Gitu maksudnya. Oke? Nah, sekarang dia bilang tadi di tugasnya itu disuruh membuat kelas picture, udah. Kemudian buat dua sprite. Ya, dua sprite-nya itu bola dan platform. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya adalah seperti ini, ya. Ball sama platform. Kita cukup pakai ya kelas picture yang udah kita buat tadi, ya. Yang ini nih. Nah, kelas picture itu adalah turunan dari kelas area. Gitu. Sesudah itu, teman-teman, sesudah itu ya ini sebenarnya udah jadi ya. Kita belum berbicara ini di part 2-nya nanti. Ini udah jadi sebenarnya, ya. Jadi seperti ini aja udah jadi. Nah, sekarang misalnya kakak mau komen ini. Ini bagian part 2-nya nanti. Mau komen ini dulu. Dan print ball. Platform. Gimana dia? Nah, dia akan bilang, oh ini itu adalah kelas. Ya, kelas dari, objek dari kelas picture. Sehingga dia belum nampak di sini. Kenapa belum nampak? Kita belum memprogram yang ini, ya. Jadi yang ini dulu nanti harus ditampilkan. Gitu, guys. Ya. Oke? Aman? Ada pertanyaan terkait kelasnya? Ya, nanti kalian akan membuat seperti ini, guys, ya. Nah, ini silakan di screenshot supaya kalian bisa ini kakak dempetin dikit. Kalian dapat screenshotnya. Gitu guys, ada pertanyaan nggak? Kalau belum ada, silakan boleh istirahat sebentar. Ya, silakan teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Silakan Willy, Tidak Stefani, ada, Kak. Galin, Zia. Udah mengerti? Mengerti? Ayo silakan dibuat dulu. Tapi tugas pertamanya sebenarnya yang ini ya. Kalian membuat yang ini dulu nih. Kalian disuruh membuat mind mappingnya. Dan mind mappingnya itu yang ini, ya. Nah, ini tugasnya apa supaya kalian nanti dapat di pelajaran selanjutnya saya akan belajar ini gitu. Mana dia mind mapping tadi? Nah, ini dia guys. Mind mappingnya kalian membuatnya. Nah, ini ya. Hari ini kita belajar ini. Gitu. Sebenarnya tugasnya yang pertama buat mind mapping, kemudian yang kedua buat ini. Oke? Aman? Aman guys? Firza aman? Aman? Aman, Kak. Oke, sekarang tugas kalian buat ya, kalau mau buat mind mapping silakan, kalau mau buat kode langsung silakan. Ini nih kakak tunjukin kodenya. Oke, kakak kasih waktu sampai jam ini ya. 15.16 aja gimana? Mau? Sekalian kalau mau makan-makan silahkan juga ya. Ini pas clicker ya. Ini arkanoid. Nah, ini dia part 1 arkanoidnya. Ayo. Kakak izin bentar ya, teman-teman. Halo, halo. Kakak izin ke toilet ya bentar. Oke, thank you. Stop share dulu bentar.
Eh, oke, Willy udah share screen. Oke. Kok mic-nya error semua ya? Oke. Oke, oke. Galin udah dipoto tadi, Galin? Belum nggak? Oh, kakak kasih fotonya ya, kakak fotoin. Oke kak. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Nah, ini dia, Galin. Cek di grup Zoom, chat Zoom. Oke kak. Oke.
Halo, ada pertanyaan? Guys, ada pertanyaan, guys? Willy dari mana, Willy? Kok kakak ini nggak tahu? Asalnya dari mana, Willy? Sambil ngobrol kita ya. Gimana Kak? Dari mana asalnya? Asalnya dari Bogor, Bogor. Wih, sama kita. Bogor Cilengsi Kak. Kenapa? Bogor Cilengsi. Oh, kakak di Dramaga. Tahu Dramaga? Tahu lah ya. Oh, deket kita ya. Iya Kak. Widih. Tahu IPB, Willy? Nggak tahu Kak. IPB, Institut Pertanian Bogor. Oh, Oh ya, iya Kak. enggak apa-apa. Kalau Galin dari mana Galin? Pekanbaru, Kak. Pekanbaru. Galin kelas Riau, berapa? Riau. Oh Kelas iya, oke. 8. 8 SMP berarti ya. Iya. eh Ujiannya udah selesai berarti kalian, Galin? Baru mulainya besok, Kak. Oh, baru mulai. Oh, beda-beda ya, beda-beda. Galin ikut kompetisi nggak? Yang di Algo, Pak Kayaknya Purwod. enggak deh, Kak, kemarin. Enggak, belum belum tutup kok. Ini ya kakak forwardin kompetisinya. Kakak recommended buat ikut sih ya kalian. Sibukannya apa Galin? Main bola, Kak. Wih, keren ya. Saya juga dulu seneng tuh main bola. Kalau Pirza dari mana Pirza? Dari mana Pirza? Pirza. Pirza dari mana? Loh, kok Pirza nggak open mic? Kalau Zia dari mana Zia? Oh, Wonosobo. Itu tempat kakak KKN dulu. Wow. Zia kelas berapa Zia? 8 juga. Oke, udah selesai ujiannya. Baru mulai kayaknya juga. Baru mulai Jumat kemarin. Oke. Ya semoga ini ya sukses. Nanti kalau Zia nggak ada kegiatan ikut lomba aja kalau saran kakak ya. Itu lombanya udah kakak forward di grup ya. Willy juga kalau nggak ada kegiatan ikut lomba aja Will. Hehe. Kalau Stefani dari mana Stefani?
Halo guys. Sorry. Aduh, nama saya. Stefani dari mana tadi? Kakak nggak lihat. Oh, oh Surabaya. Kelas berapa Stefani? 1 SMP. Oke, I see. Pernah ikut ini sebelumnya, Pani? Pernah ikut apa namanya? Algo sebelumnya? Iya, lombanya pernah ikut? Oh, enggak apa-apa ya. Oke, I see. Kak recommended ikut ya semuanya. Oke guys, silakan kalian boleh istirahat dulu ya teman-teman. Istirahat 5 menit dan nggak terlalu tegang. Kan boleh makan, minum ataupun ngapain lah gitu. Ayo kita mulai lagi pembelajarannya. Ayo stop share semuanya. Kakak mau melanjutkan presentasinya supaya ilmu kalian lengkap ya. Oke. So in the second part of our learning today, stop share dulu Galin, Willy, atau mereka nggak di tempat nih. Oke, this is what you have to learn ya. Jadi sekarang kita coba buat objek monstersnya teman-teman. Ini rekamannya udah kakak puter kan teman-teman? Halo, halo. Give me your reaction guys. Oke, nice. Nah sekarang cara membuat objek monsters itu sebenarnya sama. Dia adalah turunan dari kelas picture ya. Atau ya bukan turunan ya. Tapi ya objek yang isinya itu adalah kelas picture. Sama seperti yang lainnya. Tetapi di sini ya ini sama, ini koordinat dari titik di mana sprite akan muncul, x-nya, kemudian ini lebar dan tinggi frame. Atau frame itu bukan gambarnya ya, tapi kerangka yang akan ditempatkannya gambar itu gitu. Segini tingginya gitu dan lebarnya. Nah sekarang yang kakak mau perjelas adalah bahwa di dalam tampilannya itu, oh kita sebelum ke situ mungkin ya. Jadi bekerja dengan banyak sprite. Gimana caranya? Masalah dengan bekerja dengan jumlah sprite yang besar ketika menggambar mereka kita harus menggunakan draw. Itu yang menjadi masalahnya. Dan kepada setiap sprite satu setelah yang lain. Loop game akan terpenuhi dengan perintah yang sama. Gimana kita dapat mengoptimalkan hal ini? Nah, itu dia sekarang yang akan kita pelajari. Bahwa dia akan bertanya apakah gamenya belum selesai untuk setiap sprite yang ada di dalam list. Tolong tampilkan semua sprite-nya. Nah, ini masalahnya dan ini solusi yang akan kita coba lakukan. Ketika membuat sprite, perintah terpisah dibutuhkan untuk setiap dari 24 objek yang memiliki jenis sama. Solusinya, membuat dan menampilkan list dari monster di dalam loop-nya. Kemudian, ketika menggambar mereka, ya mereka harus menggunakan metode draw tentu saja. Dan solusinya adalah menggambar semua sprite berjalan melalui elemen listnya. Makanya kita harus iterasi pakai for nanti. Kemudian yang ketiga, kondisi yang sangat panjang harus dibutuhkan untuk mengecek tabrakan dengan bola. Sehingga ini nanti kita akan membuat kayak pengecekan di dalam for loop-nya melalui setiap elemen listnya. Sama kayak yang ini. Nah sekarang kita akan bentuk dia kurang lebih akan seperti ini ya. Seharusnya terdapat 24 monsters di scene-nya, sprite berurutan dan terletak dengan jarak yang sama satu sama lain. Tapi ini nanti belum bergerak dulu ya teman-teman. Jadi masih gambar, kita akan menggambar
sprite-nya saja, semua sprite-nya yang kita butuhkan. Gitu aja untuk yang tahap 1 ini. Ya, kita belum membuat gerakannya. Nah, sekarang membuat dan mengisi list monstersnya seperti apa? Monsternya di sini 9, bebas nanti. Monster di baris paling atas, ya. Kita cocokkan. Kemudian berkurang, ya. Ya, mengulangi tahapan 3 kali. Menghitung koordinatnya, kemudian dan sebagainya. Nah, ini skema keseluruhan untuk program. Membuat list kosong, mengisi list monster, kemudian sampai game selesai, ini yang harus ditekan. Kemudian gamenya selesai, gambar ulang bola dan platform, kemudian gambar kumpulan monsternya. Seperti itu skema besarnya gitu. Sekarang gimana? Tugas kita adalah buat list monstersnya dan isi dengan sprite monsters dan tampilkan kumpulan sprite di scene. Nah, itu aja ya, belum disuruh untuk memainkan bolanya. Sekarang ini dia kakak tunjukkan. Yang tadi kakak bilang ini dihapus aja. Itu membuat musuh itu sebenarnya sama kayak membuat objeknya, yaitu startnya 5, koordinat mulainya, kemudian countnya sebanyak 9, banyaknya monsters di barisnya, kemudian ini kita buat list kosong, boleh seperti ini atau seperti ini. List. Nah, gini ya, bebas. Kalian maunya yang mana? Nah, sekarang kita ulangi itu 3 kali katanya. Sehingga for J in range 3, ya, Y sama dengan start Y plus 55 dikali J. Nah, J-nya itu kan nanti 0, 1, sama 2. Ya, jadi yang pertama, J yang pertama 0, 55 kali 0, 0. Artinya start Y-nya itu ada di, ya koordinatnya ada di 5. Ya. Ada di, ini kan, ini 0,0 ya. Ini Y-nya 5 mungkin di sini lah mungkin ya gitu. Kemudian saat 1 berarti 55 kali 1 55. Tambah 5 berarti 60. Ya, yang kedua barisnya di sini. Dan yang ketiga, ya 55 kali 2 110. Ya, bener nggak? Ya, 110 tambah 5 115. Kurang lebih di sini. Kemudian Y-nya, dia startnya X-nya di 5 juga. Ya, kurang lebih di sini. Ya, 27 tambah, ya sama ya, kurang lebih nanti di sini startnya. Kemudian kali 2, kali 1 dulu, 27 tambah 5 jadinya nanti 32,5 kurang lebih di sini. Kemudian yang terakhirnya kali 2 ya. Kali 2, 27 kali 2, 54 tambah 1, 55 tambah 5, 60 kurang lebih di sini. Ini titik-titiknya teman-teman. Nah sekarang untuk sesuatu atau for I in range count, countnya adalah 9. Nanti 0 sampai 1, 2 sampai 8. Ya. D picture, nah ini dia ya. Tolong taruh gambar enemy-nya di titik yang sudah saya ucapkan ini. Nah ini, titik pertamanya yaitu ini ya, 5,5. Nah, kemudian ukurannya segini 50,50 kali 50. Gitu ya di titik pertama. Kemudian monsters.append ke dalam list yang sudah kita buat. Monsters.append D-nya atau picture-nya ini. Kemudian X-nya digeser sebanyak 55 satuan. Nah, ini dia. Ya. Oke, teman-teman. Jadi X-nya yang semulanya ini apa namanya? Apa sih namanya? Ini yang nilainya di sini nanti akan digeser segini. Jadi dia kayak berjejer gitu. Ya, berjajar di 3 baris karena for J in range 3 ya. Kemudian Y-nya tetap ya, Y-nya enggak digeser. Jadi tetap di koordinat yang sama tapi X-nya yang digeser. Gitu guys, ya. Oke. Kemudian count-nya dikurangi 1. Kenapa perlu dikurangi 1? Karena di sini dia supaya nanti apa namanya? Ini untuk baris berikutnya kurangi banyaknya monster supaya apa ya, terlihat seperti ini nih, segitiga gitulah, segitiga ke bawah. Kalaupun kalian mau terlihatnya seperti begini mungkin bisa saja ya, bisa saja begini. Syaratnya gimana caranya? Dikebalikan aja ya. Ini mulainya jangan 9 tapi
mulainya 1 di sini. Kemudian nanti ditambah 1. Bisa seperti itu. Ya, silakan saja. Nah, kemudian ini mekanisme untuk gamenya. While not game over atau gamenya belum selesai, tolong isi ball.fill. Isi apa namanya? Bolanya itu bentar. Fill itu ingat metode yang ada di sini untuk mengisinya dengan color, new color. Tolong bolanya diisi dengan suatu warna, platformnya juga. Kemudian untuk setiap kejadian di dalam apapun yang ada kejadian di dalam pygame-nya, kalau saya mengklik exit, tolong game overnya jadi true. Jadi not true itu kan false. Jadi dia nanti berakhir. Kalau udah true game overnya, kemudian untuk setiap M di monster, tolong digambar. Nah, monster itu adalah listnya. Jadi untuk setiap list yang ada, untuk setiap monster yang ada di listnya, tolong digambar pada koordinat yang sudah ditentukan. Nah, draw-nya ini kan itu metode dari sini nih. Nah, ini. Ya, jadi ini ibaratnya kalian draw ini ibaratnya kayak stiker ya. Dia pakai dot bleed di sini. Kayak stiker, jadi game apa namanya enemy-nya itu nanti apa gambar-gambar gitu. Kemudian kalian tadi sudah membuatkan dia titik-titik gitu, kotak-kotak gitu. Nah, nanti tinggal di apa namanya? Kayak tinggal di tempel. Itu maksudnya yang ini. Apa namanya? Monstersnya di draw. Kemudian platform di draw, ditempel juga demikian yang ini. Nah, kemudian display.update ini fungsinya apa, Kak? Fungsinya adalah untuk membuat apapun perubahan yang kalian lakukan diupdate di layarnya. Gitu, guys, ya. Ya, seperti tapi di sini ya belum kelihatan ya, belum kelihatan. Kemudian yang ini untuk penampilan 40 pixel per second, ya. Frame bukan pixel. FPS tuh frame 40 fps. Semakin tinggi nilai ini semakin jernih tampilan gambar kalian. Tapi memori yang dihabiskan semakin banyak. Sekarang kalau kakak run dia akan menjadi seperti apa? Tara. Nah gitu. Ya. Dan ini belum bergerak nih. Dan lihat hitung 2, 4, 6, 8, 9. Ada 9. Ya. Kemudian yang ini. Ya. Pokoknya berkurang 1 lah. Karena di sini 1. Kalau kalian mau mengembalikannya silakan saja ya. Yang awalnya mungkin cuma 1 ya. Oh, let's say 1. Ya, ini harus ditambah. Jangan 1 ya ditambahnya, tapi 3 aja. Nah, dia akan seperti ini. Dan kenapa dia letaknya di tengah? Ya, karena posisi awal kita kan di sini 5,5 ya. Ini di 5,5 ya penempelan gambarnya. Coba kalau jangan 5,5 oh, tapi ditampilkannya seperti ini. Apa namanya? Platformnya itu mana dia? Ah, ini 500 bagi 500 ya. 500 per 2. Kemudian ini 500 per 2. Atau kakak langsung tulis aja deh 250. Ini lebar platformnya ya. Kita letakkan dia di tengah-tengah. Dia akan gimana? Tara. Oh, sorry. Dia akan bergeser. Kakak lupa. Ini harus disetting dulu. Supaya dia nggak bergeser. Y-nya. Ditambah 5 aja ya. Oh, sorry masih 55. Dan X-nya jangan terlalu besar mungkin ya. Oh, saya niatnya dia ke atas loh. Forever young, I want to be forever. Oh, sorry, ini harusnya bukan 250 ya. Ini yang 5, guys. Ini yang 27,5. Ini 55. Dan yang ini harusnya 5 ya. Ini titik awalnya. Nah, kemudian ini pergeseran ini kalian bisa
taruh di sini karena dia mengikutinya begini ya sebenarnya. Dia mengikutinya begini, makanya seperti ini. Ya, nggak kelihatan semuanya. Tapi kalau kalian pencet yang ini, nah dia begini. Dia di tengah-tengah platformnya. Gitu guys. Ya, jadi nanti kalian ya modifikasi aja atau otak-atik aja ini fungsinya apa dan ini apa. Gitu guys. Ada pertanyaan? Stefani, Willy, Sia, Galin, Firza, ada pertanyaan? Tara, ada pertanyaan guys? Guys, gimana guys? Ini 9 count plus minus 2 aja deh. Satu sih dia lebih bagus kalau satu ya tertata rapi. Gimana? Ada pertanyaan guys? Halo, halo. Are you there? Teman-teman? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Oke, silakan dipoto dulu. Kalau gitu. Dari sini aja ya motonya. Nih kakak fotoin aja nih. Tadi kita udah ya membuat musuh. Nah ini nih. Oke. Terakhir jangan lupa ini. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan. Masih ada waktu 10 detik. 10 detik. 10 menit. Silakan share screen teman-teman. Nah itu gambarnya ya. Oh ya, bentar-bentar. Kakak boleh share screen lagi, Willy? Kakak lupa. Ya, sekarang supaya semua menyaksikan, kakak ingin nambahin poin dulu ya. Jadi grupnya ke mana PS nih? Nah, ini dia. Tadi, loh, 15 loh ini. Oh, terapkan. Nah, ini dia Stefani tadi dapat karena hadir tepat waktu. Ya, itu aja. Kemudian Adrik yang mana teman-teman? Kakak nggak tahu. Willy juga hadir tepat waktu. Ya, Willy hadir. Dan setiap ini apa namanya? Kakak bisa menerapkan membuat kalian 2 poin doang ya. Oh, apa? 2 kriteria doang. Oh, bukan Adrik ya. Bukan Adrik. Bukan Adrik, sorry. Wih. Gimana cara menghapusnya ini? No. It's not Adrik. Saya refresh ulang. Stefani. Loh, kok Stefani lah banyak banget penghalangnya nih. Hadir tepat waktu. Willy hadir tepat waktu. Pirza hadir tepat waktu. Kemudian Pramana. Oh, Zia. Zia enggak ya, Zia ya? Kakak belum bisa ngasih. Galin enggak juga Galin. Kemudian parent udah join, ada yang udah join, orang tua udah join channel Super Parent. Stefani, Willy, Zia, Galin, Pirza. Open mic nggak apa-apa.
Belum, Kak. Enggak. Belum. Oke, nggak apa-apa. Ya, untuk sementara ini dulu koinnya ya. Ada yang mau ini? Silakan. Ada yang mau berkomentar? Saya kurang mungkin atau lebih Kak gitu. Halo, halo. Cukup? Clear ya? Ada yang mau protes silakan. Zia mau protes Zia? Tuh Galin? Terima-terima aja, Kak. Terima. Oke ya. Ini sekarang kakak simpan ya. Oke, deal. Sekarang kalian bisa cek di ini kalian apa namanya? Hmm, Nah ini silakan cek user ID sama passwordnya sama seperti masuk platform. Nah itu dicek aja di situ. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, 5 menit lagi ya. Hmm, Jangan lupa dikerjakan itu aja pesan kakak. Oke, boleh? Willy, Pirza, Galin, Zia, Stefani. Dan minggu depan udah jadi. Kakak lihat nanti semuanya sudah dicentang ya. Karena kakak periksa gitu. Tugas hari pertama semuanya sudah dicentang. Clear? Stefani, Zia, Galin, Pirza, Willy. Clear, Kak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kalau kalian ada pertanyaan tentang matematika ataupun coding seperti ini, kakak sangat terbuka. Karena selain ngajar coding, kakak ngajar matematika juga. Oke, karena kakak jurusan matematika. Oke teman-teman, dan feel free aja. Jangan malu, jangan ragu, karena saya akan menunggu ya. Jadi tugas saya membantu kalian. Dan kalau kalian nanti ikut lombanya, mohon kabari saya akan gabungkan ke grup siswa kakak yang ikut lomba karena mau kakak ya kasih apa namanya ide buat apa yang mau dibuat di proyeknya gitu. Gitu guys. Itu aja ya. Cukup dari kakak. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Bye, Kak. Masih. Masih.